Betapa spesialnya doa karena logika yang unik ini. Kita lemah, kita percaya Dia baik, lalu kita mendapatkan kekuatan. Masih bersama saya di Kurma Kuliah Ramadan bersama Faris Beki di Cerita Untung. Hari ini kita bicara tentang satu ibadah spesial, yaitu doa. Banyak orang yang melihat doa itu hanya semacam proposal permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak melihat doa itu sebagai bagian daripada ibadah. Sehingga ukuran sukses atau tidaknya doa adalah ketika dia diijabah. Padahal tidak. Ketika Anda mengangkat tangan, percaya kepada Allah, merasakan diri kita ini lemah dan tidak ada jalan keluar kecuali dengan meminta, bermunajat, merendah kepada Allah, itu sudah sukses. Kita mengajak Allah untuk terlibat dalam persoalan kita, itu tauhidnya luar biasa. Kita merasa bahwa kita memang nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Sebab perasaan cukup, tidak membutuhkan Allah, itu awal dari kedurhakaan kepada Allah. Jadi orang-orang yang merasa bisa hidup tanpa Allah, lalu menyingkirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, kecelakaan demi kecelakaan akan dia dapatkan. Tapi kalau kamu masih punya logika doa tadi, aku ini lemah, tapi aku percaya aku punya Tuhan yang maha kuat. Aku punya Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa atas segala sesuatu. Maka aku mengangkat tangan karena aku percaya dengan harapan akan doa aku. Inilah keistimewaan doa. Makanya doa adalah ibadah. Bahkan ada yang mengatakan doa adalah chipnya ibadah. Intinya ibadah itu adalah doa. Sekarang ada pertanyaan, kenapa doa saya jarang dikabulkan? Teman-teman, bulan Ramadan ini khusus memang bulan penuh doa. Karena itu dalam rangkaian ayat-ayat tentang puasa di surat Al-Baqarah, itu Allah menyelipkan satu ayat tentang doa. Apa kata Allah? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku ini dekat kata Allah. Aku mengijabah, menjawab doa-doa orang ketika dia meminta kepadaku. Saudara, ada yang menarik dalam ayat ini. Allah banyak mengutip di dalam Al-Quran tentang orang-orang yang datang kepada Nabi bertanya tentang sesuatu. Tapi Allah perintahkan Nabi untuk menjawab. Qul, kata Allah, katakan ya Muhammad. Yas'alunaka 'anil khamar. Mereka bertanya tentang khamar, wal maisir dan judi. Qul, jawab Muhammad. Karena mereka bertanya kepada Nabi, Allah perintahkan Nabilah yang menjawab. Mereka bertanya tentang bulan sabit. Yas'alunaka 'anil ahillah. Kata Allah, qul, jawab Muhammad. Yang menjawab juga Nabi karena mereka tanya ke Nabi. Tapi dalam urusan doa, dalam urusan hubungan dengan Allah, posisi Allah kepada kita ini, apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, Allah tidak berkata, jawablah Muhammad. Tidak. Tapi seolah-olah Allah menyingkirkan Nabi, Allah yang langsung bicara kepada kita. Aku ini dekat. Ini untuk menunjukkan betapa dekatnya Allah Subhanahu wa taala dan kamu tidak butuh perantara apapun. Saking dekatnya kamu dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu, kenapa kita rasa kita berdoa tapi tidak dikabulkan? Pada asalnya, semua doa itu dikabulkan. Kenapa? Karena ini janji Allah. Allah mustahil berjanji lalu tidak menepati. Ya, Allah menyebutkan, Udu'uli astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku pasti akan jawab. Aku pasti akan kabulkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada doa yang tidak dikabulkan, berarti ada sebab-sebab di luar itu. Ada pengecualian-pengecualian. Misalnya Nabi SAW bercerita tentang seorang laki-laki yang sedang dalam perjalanan, lusuh, penuh debu, berdoa kepada Allah. Itu menunjukkan bahwa betapa lemah dan butuhnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia mengangkat tangan, ya. Farafa'a yadayhi wa qala ya Rabbi ya Rabbi. Dia mengangkat tangannya dan berkata, ya Allah, sampai berulang-ulang, berarti dia berdoa terus. Tapi apa kata Allah? Ma'kaluhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram. Fa'anna yustajabalah. Bagaimana mungkin dia akan diijabah doanya? Kita ini harus bersih dulu. Kita meminta kepada Allah itu memang kita layak untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau kita sudah menjaga kehalalan dalam hidup kita, pakaian kita, gaya hidup kita, makanan kita, kuliner kita, minuman kita, dan lain-lain sebagainya, maka Allah SWT akan mengijabah doa-doa kita. Itu pun mengijabahnya tidak segera. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar dari keturunan Nabi Ismail diutus seorang nabi supaya mengajarkan manusia ayat-ayat Allah. Kapan Allah Subhanahu wa taala kabulkan doanya? 2800 tahun setelah itu, ketika Nabi Muhammad lahir. Jarak antara Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim sekitar 2800 tahun. Kekasih Allah berdoa untuk kepentingan umat manusia, Allah baru kabulkan 2800 tahun yang lalu. Jadi kamu jangan merasa putus asa ketika berdoa dan tidak dikabulkan. Bisa jadi dia dikabulkan nanti pada generasi anakmu, untuk cucumu, untuk berikut-berikutnya. Engkau minta kehidupan yang baik, Allah beri kehidupan yang baik di akhirat nanti. Karena ada macam-macam skenario Allah ketika mengabulkan doa. Ada mengabulkan seperti yang kita minta, tapi ditunda. Ada yang seperti kita minta dan pada waktunya. Ada yang ditunda sampai nanti hari kiamat. Karena Allah sayang kepada seseorang, Allah ingin tahan dengan sesuatu yang jauh lebih baik lagi. Sebab dalam sebuah hadis pernah diceritakan seseorang yang terkejut dapat satu kedudukan yang amalnya nggak nyampe ke situ. Ketika ditanya, maka dijawab, inilah doa-doamu yang belum dikabulkan di dunia. Maka hamba itu berpikir, jika aku tahu begini, sekiranya semua doaku tidak dikabulkan di dunia, di akhirat nanti Allah SWT menahan itu untuk sesuatu yang lebih baik lagi. Atau doa itu dikabulkan dengan cara Allah menggantinya, menyelamatkan kita dari musibah yang sudah tercatat bakal menimpa kita. Itu juga bentuk pengabulan doa. Jadi yang penting adalah berdoa, yakin doa kita itu dikabulkan. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan hatimu penuh keyakinan Allah akan mengijabah doa kita itu. Tapi jangan mendikte Allah, Allah Maha tahu bentuk apa pengabulannya dan kapan dia mengijabah itu. Lalu ada pertanyaan, doa apa yang paling menggetarkan hati? Kalau kita belajar dari sirah Nabi SAW, doa Nabi yang paling menggetarkan hati itu adalah ketika Nabi ditolak dakwahnya di Taif. Sebab tidak ada satupun yang beriman setelah Nabi SAW 10 hari berdakwah di situ. Bahkan ujungnya Nabi dilempari dengan batu. Beberapa bagian di kaki Nabi itu sampai terkoyak. Sahabat Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi SAW, melindungi Nabi dari berbagai penjuru, tapi tidak bisa juga karena penduduk-penduduk kampung Taif melempari Nabi. Sehingga Nabi kemudian istirahat di satu tempat antara Taif dan Mekah. Karena Nabi tidak tahu harus kemana. Ke Mekah nyawanya diancam, orang-orang Mekah ingin membunuhnya. Maka kemudian Nabi mengangkat tangannya berdoa kepada Allah SWT. Ini munajat yang luar biasa, yang menggetarkan hati. Di antara isi doanya itu Nabi berkata begini, ya Allah, kepada siapa engkau serahkan diriku? Apakah kepada orang jauh yang membenciku, atau kepada musuh yang menguasai diriku? Tetapi asal engkau tidak murka kepadaku, aku tidak peduli semua itu. Doa ini kenapa menggetarkan? Doa ini menggetarkan hati karena dia menunjukkan keberpasrahan total kepada Allah. Saudara, ketika engkau merasa hidupmu ini terhimpit, sesak, tidak bisa apa-apa lagi kamu, lalu engkau menyerahkan kepada Allah, mengangkat tangan, bermunajat kepada Allah SWT, engkau dapat merasakan kenikmatan yang luar biasa. Menggetarkan hatimu ketika engkau menyerahkan hidupmu sepenuhnya kepada Allah SWT. Maka Nabi berdoa, in lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, asal engkau tidak murka, aku gak peduli lagi apa yang terjadi kepadaku. Apa yang menimpaku gak apa-apa. Yang penting engkau itu tidak murka. Jadi yang dipentingkan oleh Nabi SAW adalah keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa kehilangan apa saja dalam hidup, tapi jangan kehilangan Allah. Kita bisa luput dari berbagai hal dalam hidup, tetapi jangan luput dari ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Doa itu bagian paling megahnya bukan pada saat dia diijabah, tapi pada saat kita mengangkat tangan itu. Hakikatnya kita sedang melibatkan Allah dalam urusan kita. Tonton terus Kurma dan semoga bermanfaat. Anda juga dapat menjadi penyambung kemanfaatan ini dengan menyebarkannya kepada orang lain. Jadilah penggerak kebaikan, maka pahala akan sama dengan yang lain.
Bersama saya Faris Beki di Cerita Untung.